Baiklah, halo semua, saya Raya Fitan Firdaus dengan NIM 231419198 dari kelas saya Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Baiklah, langsung saja ke pengertiannya. Kerangka dasar ini merupakan konsep yang mendasari laporan keuangan bagi para pemakai eksternal dan tata cara penyusunan yang diatur berdasarkan standar akuntansi Indonesia. Kerangka ini juga merupakan sistem terpadu yang bersihkan tujuan, sifat, fungsi, dan keterbatasan laporan keuangan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan disebut juga conceptual framework. Baiklah, lanjut ke tujuan penyusunan laporan keuangan syariah. Tujuan utama adalah untuk menunjukkan bahwa entitas telah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi, memungkinkan evaluasi kemampuan dalam menghasilkan keuntungan yang halal, menunjukkan stabilitas dan keberlanjutan operasi sesuai prinsip syariah. Itulah tujuan-tujuan penyusunan laporan keuangan syariah. Lanjut ke pemakai laporan keuangan syariah, yaitu ada investor sekarang, kemudian yang berpotensi menjadi investor, pemilik dana kord, pemilik dana syirkat temporer, ada juga pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan juga masyarakat yang bisa memakai laporan keuangan syariah ini. Baiklah, kita lanjut ke asas transaksi syariah. Yang pertama ada persaudaraan, ukhuwah, mempererat tali persaudaraan sesama muslim, sesama Islam agar tidak terjadinya prasangka-prasangka yang tidak diinginkan. Kemudian ada keadilan, adalah yaitu melarang adanya unsur riba atau bunga, kezoliman. Kemudian dilarang juga judi atau bersikap spekulatif, unsur ketidakjelasan atau goror, dan juga haram, dilarang, yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dilakukan. Selanjutnya ada karakteristik transaksi syariah, yaitu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Kemudian prinsip kebebasan transaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik, halalan thayyibah. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, unsur goror, dan juga unsur haram. Di sini juga ada bentuk laporan keuangan. Yang pertama ada posisi keuangan entitas syariah, kemudian informasi kinerja entitas syariah, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang harus sesuai dengan data yang ada. Yang keempat ada informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah, dan yang terakhir ada catatan dan jadwal tambahan jika diperlukan. Kemudian di sini juga ada asumsi dasar penyusunan laporan keuangan syariah. Yang pertama ada dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan diungkapkan dalam catatan akuntansi. Kemudian kelangsungan usaha, laporan keuangan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah. Baiklah, cukup sekian dari saya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua dapat memahami, dan yang menonton semoga diberikan rezeki yang lancar dan dipermudah segala urusannya. Saya Raya Fitan Firdaus dengan NIM 231419198 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.